Sosok Hanafi, senyum dan menari di pernikahan usai bunuh Tiwi pegawai BPS di Halmahera. Terungkap sosok AH alias Aditya Hanafi, pria keji yang senyum sumringahnya di pelaminan kini viral karena menyimpan cerita suram. Hanafi adalah tersangka pembunuhan terhadap pegawai Badan Pusat Statistik berinisial KLP alias Tiwi 30 tahun. Diketahui, Tiwi berasal dari Magelang, Jawa Tengah, namun bekerja di kantor BPS Halmahera Timur, Maluku Utara. Ia ditemukan meninggal dunia di rumah dinasnya di Desa Soagi Malaha, Halmahera Timur, pada 31 Juli 2025. Awalnya Tiwi diduga mengakhiri hidupnya sendiri, namun selama penyelidikan muncul berbagai keanehan. Akhirnya diketahui jika Tiwi meregang nyawa akibat ulah Hanafi yang kesal karena korban menolak memberinya pinjaman uang. Sebelum gelap mata, Hanafi sempat meminjam uang sebesar 30 juta untuk dipakai membayar utang judol, namun Tiwi menolak permintaan itu. Kapolsek Mabas Selatan, Ibda Habim Ramadya, telah memberikan penjelasan terkait motif pembunuhan ini. Pelaku meminjam uang sekitar 30 juta kepada korban namun tidak diberi. Akibatnya pada 17 Juli pelaku diam-diam masuk ke rumah dinas korban dengan menggunakan kunci duplikat dan bersembunyi di kamar calon istrinya yang bersebelahan dengan kamar korban, pungkas Ibda Habim. Hanafi yang tak terima lantas melancarkan aksi kejinya. Ia diam-diam masuk ke rumah dinas Tiwi menggunakan kunci duplikat milik teman Tiwi sekaligus calon istri Hanafi berinisial AFM. Kebetulan, Tiwi dan AFM memang tinggal bersama. Hanafi lantas bersembunyi di kamar milik AFM sembari mengawasi aktivitas Tiwi. Setelah memantau aktivitas Tiwi di rumah dinas, Hanafi pun melakukan aksi kejinya. Pada 19 Juli 2025 pukul 5.22 WIB, Hanafi mengikat tangan korban lalu menyekapnya. Tak cuma itu saja, Hanafi juga melakukan tindakan asusila kepada Tiwi. Setelahnya, Hanafi memaksa Tiwi untuk membuka ponselnya lalu masuk ke aplikasi penyimpanan uang. Hanafi lantas mengirimkan uang dari rekening korban ke rekeningnya sebanyak 38 juta. Ia juga membuka aplikasi pinjaman online Tiwi dan mengambil uang total 89 juta. Usai melakukan serangkaian aksi sadis itu, Hanafi pun membekap mulut korban menggunakan bantal dan meninggalkannya seorang diri di kamar. Setelah menghabisi nyawa rekan kerjanya secara sadis, Hanafi pun menggelar pernikahan dengan sang kekasih, AFM, di Ternate pada 27 Juli 2025. Dalam video yang dibagikan rekan kerja korban, terlihat Hanafi begitu semeringah di pernikahan tersebut. Bahkan pria berkacamata itu tertawa lebar usai resmi menjadi suami AFM. Melihat perangai Hanafi yang masih bisa tersenyum padahal baru saja membunuh Tiwi, rekan kerjanya pun murka. Pemilik Instagram @komikfaris yang merupakan rekan kerja Tiwi membongkar tabiat keji Hanafi. Faris rupanya gusar melihat video pernikahan Hanafi, sebab kata Faris, Hanafi bak tak merasa bersalah. Lihat ekspresi bahagianya Hanafi seminggu setelah entitas ini menghilangkan nyawa adik kami dengan cara yang sangat bengis dan biadab. Dia menikah dengan ekspresi sebahagia itu, pungkas Faris. Bukan hanya itu, ada beberapa hal yang membuat Faris marah. Ternyata saat jasad Tiwi ditemukan oleh penyidik, Hanafi turut menyaksikan dari kejauhan. Hanafi terlihat santai dengan wajah tak merasa bersalah. Entitas ini hadir dengan santainya saat jenazah adik kami dibawa ke RS. Dari bahasa tubuhnya santai sekali, imbuh Faris. Lebih lanjut, Faris juga menguak taktik licik Hanafi agar aksinya tak ketahuan. Hal itu karena Hanafi sempat berpura-pura menjadi Tiwi di chat. Hanafi ternyata mengambil alih ponsel Tiwi lalu berpura-pura membalas chat, seperti seolah-olah Tiwi. Hanafi yang membalas chat WA tanggal 23 dan meretweet tanggal 24 sehingga semua orang mengira Tiwi meninggal karena menghilangkan nyawanya sendiri, pungkas Faris. Info tambahan, entitas ini punya track record pinjam uang puluhan juta kemana-mana untuk judol, sambungnya. Tak cuma itu, Hanafi mengelabui rekan kerja dan atasan korban. Pelaku kemudian menggunakan ponsel korban untuk mengajukan cuti kerja dari 21 hingga 25 Juli, serta membalas pesan WhatsApp yang masuk agar seolah-olah korban masih hidup. Dua ponsel korban beserta chargernya dibawa ke Ternate dan dibuang secara terpisah. Kepala charger dibuang ke laut, kabel dibuang dekat Masjid Al-Munawar, dan dua ponsel dibuang ke Danau Ngade, imbuh Ibda Habim Ramadya. Kini, Hanafi telah ditangkap tim gabungan Polda Maluku Utara dan Polsek Mabas Selatan pada 5 Agustus 2025. Ia telah menjalani penyelidikan dan melakukan rekonstruksi kasus pada 8 Agustus 2025. Rekonstruksi itu sempat diwarnai kericuhan karena warga marah mengetahui tindakan Hanafi. Hanafi dijerat dengan pasal 340 dan, atau 339 subsidiar 351 ayat 3 KUHP, tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, atau penjara 20 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.